Shalom, sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan anugerah-Nya untuk kita beristirahat semalam, dan pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menapaki hari yang baru. Saat ini, bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari, akan bersamai sahabat Petra untuk merenungkan firman Tuhan dalam Embun Pagi, Rabu 6 November 2024. Dimanapun saudara-saudari berada saat ini, mari kita luangkan waktu sejenak. Kita akan membekali diri sebelum kita beraktivitas. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah habis kami terima. Seperti pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali menapaki hari baru pemberian Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya sebelum kami beraktivitas, kami diberi kekuatan penuh, disegarkan untuk siap menjalani hari-hari ini. Kami akan membekali diri kami dengan firman-Mu. Roh Kudus kiranya berkarya dalam diri kami, memberikan kami pengertian dan terang, sehingga firman yang kami terima pagi ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan kiranya memberkati setiap sarana yang kami gunakan dalam kami mendengarkan Embun Pagi hari ini, supaya menjadi berkat bagi kami dilancarkan dan kami diberkati. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, renungan Embun Pagi hari ini masih diambil dari renungan Sabto Winedar atau Sadar, terbitan dari Sinode GKJ. Hari ini bersama-sama kita akan menghayati tema tentang saling mengasihi, dengan dasar bacaan dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 yang demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian dasar firman Tuhan
yang akan kita hayati bersama pagi ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita saling mengasihi, dan bacaan yang menjadi nats kita pagi ini adalah Yohanes 13 ayat 35 yang akan saya bacakan sekali lagi demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, tiap orang mempunyai ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan orang lain. Misalnya, ada orang yang identik dengan aroma minyak kayu putih. Karena kemana-mana ia selalu membawa minyak kayu putih. Sehingga dalam otak kita tercatat dengan jelas, terekam dengan jelas, kalau mencium aroma minyak kayu putih, pasti kita menjadi ingat orang itu. Bahkan ketika kita ada di suatu tempat, kita mencium aroma minyak kayu putih, orang itu tidak ada bersama-sama dengan kita, pasti kita langsung teringat, oh ini seperti bau ibu itu. Ini seperti aroma minyak kayu putih ibu itu. Aroma kayu putih yang sangat melekat pada orang itu menjadi ciri khas, atau kalau orang Jawa bilang dadi titenan. Demikian pula dengan kita, sahabat Petra. Sebagai murid Kristus, kita punya ciri khas yang melekat dalam diri kita, yang bisa dijadikan titenan, yaitu saling mengasihi. Murid Tuhan Yesus ya harus saling mengasihi. Kalau kita menyebut diri kita sebagai murid Tuhan Yesus, tapi kita masih hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam, dipertanyakan, apakah kita benar-benar murid Kristus? Melalui bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan tentang ciri khas orang percaya ini. Sebelum ia menjalani masa sengsaranya, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kepada para murid bahwa saling mengasihi adalah ciri khas murid Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih adalah wujud bahwa para murid menjadi saksi-saksi Kristus. Orang lain dapat menyaksikan bahwa para murid benar-benar saksi Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, ya jika mereka saling mengasihi. Tuhan Yesus ini seperti orang tua yang sebelum meninggalkan anak-anaknya, biasanya mereka memberikan pesan-pesan atau wejangan-wejangan tentang hidup rukun bersama-sama dengan saudara-saudara mereka. Untuk bisa saling mengasihi, saling perhatian, saling mendukung satu dengan yang lain. Kasih storge atau kasih karena ikatan persaudaraan, seperti juga kasih saudara kandung ini, harus terus dijaga, jangan sampai terputus, walaupun nantinya orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya di dunia tinggal sebentar lagi. Tuhan Yesus ingin, walaupun nantinya ia sudah tidak ada bersama-sama dengan para murid di dunia ini, para murid tetap harus saling mengasihi satu dengan yang lain.
Karena seperti tadi, saling mengasihi adalah ciri khas murid-murid Kristus. Kalau kita mau mencari banyak ayat di Alkitab yang mengingatkan kita tentang mengasihi. Bahkan juga di setiap ibadah minggu kita dengarkan di gereja bagaimana harusnya kita hidup dalam kasih. Dalam puji-pujian yang sering kita nyanyikan juga, banyak pujian yang bertemakan kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah perintah Tuhan Yesus yang ada dalam hukum kasih. Tuhan Allah yang Maha Kasih selalu memberikan kasih-Nya kepada kita apapun kondisi dan keadaan kita. Kasih Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, tulus tanpa pamrih. Allah tidak menunggu manusia menjadi manusia yang baik dulu, baru Tuhan mengasihi kita. Bahkan dalam kondisi manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang rusak, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan sebagai wujud kasih-Nya, Ia berkenan untuk memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia menjadi sama dengan kita, supaya manusia diselamatkan. Ini bukti nyata bahwa kasih Tuhan tanpa syarat dan tanpa pamrih. Yang perlu dilakukan oleh manusia karena telah menerima kasih Tuhan, yaitu mau mengakui dosa dan hidup dalam pertobatan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka sudah selayaknya kita menanggapi kasih Tuhan dengan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberi perintah baru supaya para murid saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi ini disebut perintah baru. Walaupun dalam perjanjian lama sudah ada. Tetapi yang diberikan Tuhan Yesus lebih dalam dari perintah yang ada di perjanjian lama. Perintah ini didasarkan pada ketulusan Tuhan yang tanpa pamrih dalam mengasihi manusia. Tuhan mengasihi manusia dengan kasih agape yang tanpa pamrih. Dengan demikian, perintah saling mengasihi menjadi perintah baru yang lebih dalam dan luas yang diberikan tidak hanya untuk para murid pada zaman itu, tetapi juga diberikan kepada semua orang, termasuk kepada kita di zaman ini. Saling mengasihi bukan karena kamu sudah mengasihiku. Aku mengasihimu bukan supaya kamu mengasihiku. Tetapi dengan jelas di ayat 34 dikatakan, saling mengasihi seperti aku, yaitu Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu, yaitu kita. Saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kalau kita kembali mengingat dan membayangkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus dalam mengasihi kita, sungguh luar biasa. Berat, tidak mudah, di mana Ia harus tetap menjalankan ketaatan dan kesetiaannya pada jalan keselamatan yang harus Ia lalui. Begitu pula dengan kita. Saling mengasihi tanpa syarat dan tanpa pamrih tentu tidak mudah.
Aku mengasihimu walaupun kamu belum mengasihiku. Aku baik kepadamu walaupun terkadang kata-katamu masih menyakitiku. Aku menghargaimu walaupun kamu menyepelekanku. Aku menghormatimu walaupun kamu membuliku. Dan masih banyak hal lagi. Tidak mudah hal-hal itu kita lakukan. Karena sifat manusia yang cenderung baik kepada orang ketika orang itu baik kepada kita. Jarang sekali atau bahkan kita kesulitan untuk menemukan orang yang benar-benar baik dan tulus dalam mengasihi, tanpa pamrih, tanpa syarat. Inilah tugas dan sekaligus menjadi ciri murid Kristus, saling mengasihi. Kalau kita kesulitan menemukan orang yang tulus mengasihi, ya jadilah orang yang tulus mengasihi. Supaya di dunia ini kita tidak sulit lagi menemukan orang yang tulus mengasihi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Katanya murid Kristus, ya berarti harus saling mengasihi. Jadi mari terus belajar untuk saling mengasihi dalam segala kondisi dan situasi. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berulang kali Tuhan mengingatkan kami untuk saling mengasihi. Seperti pagi hari ini, kami juga kembali disegarkan dan diingatkan tentang perintah baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk saling mengasihi. Bukan saling mengasihi karena kamu mengasihiku, tetapi saling mengasihi karena Engkau mengasihi kami. Saling mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kami. Kami menyadari ini perintah baru yang berat kami lakukan. Oleh karena itu, kami berserah penuh kepada tuntunan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menguatkan kami, supaya dalam segala kondisi dan di situasi, kami dimampukan untuk saling mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Pimpin kami Tuhan, walaupun berat tetapi kami tidak menyerah. Kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini, dan kami juga memohon berkat-Mu supaya seharian ini kami dapat mengasihi orang lain seperti yang Tuhan perintahkan. Kami percaya setiap orang yang kami temui akan membawa kebaikan bagi diri kami. Oleh karena itu, kami harus bisa saling mengasihi. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu untuk aktivitas kami hari ini. Yang belajar Tuhan berkati dengan semangat untuk belajar dengan rajin, dengan tekun. Yang bekerja Tuhan juga memberikan semangat dan kemampuan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan penuh syukur. Bagi yang sudah purna tugas, Tuhan juga berikan mereka kemampuan untuk mengisi hari-harinya yang penuh dengan kebahagiaan. Bagi para pelayan, Tuhan berkati supaya mereka dapat melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat di mana Tuhan menempatkan mereka dengan tulus hati, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti. Kami memohon berkat-Mu juga bagi Radio Petra beserta dengan jajarannya. Kiranya Tuhan perlengkapi dan berkati supaya tetap menjadi berkat bagi kami. Kami juga mengakui ya Tuhan, ada banyak dosa yang terselip dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami dan doa ini. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari Rabu tanggal 6 November 2024 bersama dengan saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu.
Perkenankan saya Pendeta Hesti undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan jiwa dan raga. Tuhan Yesus memberkati.